Hai guys, balik lagi di podcast Warnet, Warung Hypernet episode keempat. Bersama saya Ferdi. Yang hari ini kita ditemenin sama Bro Tony Lee. Ini dia Menteri Keuangannya Hypernet nih, ya kan? Ya, atau ya resminya VP of Finance Hypernet. Apa kabar Bro Tony? Baik, Pak Ferdi. Kita bro-bro aja ya? Iya, bro. Nggak apa-apa ya bro ya? Iya, bro. Biar lebih Walaupun kekinian. kayaknya lebih tuaan Pak Tony ya? Oh, enggak. Enggak ya? Saya soalnya selalu berjiwa Baru muda. 20-an. Oh, 20-an ya. Bro Tony, ini kan selaku Menteri Keuangan di Hypernet. Nah, ini udah berapa lama sih sebenarnya di Hypernet nih? Jadi dulu awalnya bagaimana bisa join kok di Hypernet gitu? Bisa cerita nggak sedikit-sedikit nih? Ya. Gue aja ya. Iya, silakan. Gue sih di Hypernet belum lama lah. Masa dulu kayak Baru 11 tahun. oh baru 11 Jalan tahun. 12 tahun. Hypernet lah, aja tuh udah 15 tahun loh. Ya, mau berarti jalan 12 tahun lah. Udah 12 tahun ya. Iya. Berarti 2010. Iya. Ya, keren ya. Nah, itu jadi awalnya memang langsung masuk ke tim finance, tim akunting ya. Iya, bisa dibilang tim finance lah. Jadi dulunya itu saya udah kenal Papin udah lama. Dari zaman masih bocah lah. Oh iya ya. Gitu. Jadi saya kuliah ambil accounting, dia kuliah ambil IT. Setelah lulus dia membuka usaha kan dari warnet segala macam. Gitu. Itu udah join tuh belum ya? Belum ya. Jadi dulu dia masih merintis dari warnet sampai dia akhirnya izin ISP bikin perusahaan. Iya. Nah, jadi itu pada saat pertama kalinya ISP tuh ya, internet provider dulu ya waktu itu zaman Hypernet ya. dulu masih ya zaman Yahoo baru mulai, email gitu-gitu. Iya. Nah, pada saat itu dia masih jalan, saya ya kerja lah tempat lain jadi accounting, finance. Itu setelah lulus berarti sempat merasakan ada cari pengalaman di tempat lain dulu ya. Saya sempat di finance, sempat juga di operasional, bagian lapangan, event gitu. Oh, pernah event juga? Pernah. Wah, Saya dulu event, jadi di perusahaan retail lah ya, main di bidang garment baju. Jadi saya yang ngurusin event kayak misalnya kadang suka di mall ada bazar segala macam. Nah, saya ngurusin tuh. Nah, sampai dari mallnya tutup kita urusin setupnya, sampai mallnya buka kita udah masih clean up segala macam. Nah, dulu saya sempat di operation ngurusin hal seperti itu. Tapi itu setelah kuliah ya berarti ya? Setelah lulus Ya. Berarti ketika kuliah itu benar-benar fokusnya di menyelesaikan akademis dulu ya? Iya, jadi akademis. Setelah lulus baru mulai kerja, walaupun nggak langsung di akunting ya? Awalnya saya akunting, sempat di kantor akuntan juga, sempat jadi accounting di perusahaan juga. Nah, baru sempat ke operasional gitu-gitu lah. Jadi saya sempat di operasional juga lah, gitu. Yang bikin dulunya itu mau bekerja di dunia akunting itu apa ya? Kenapa? Karena kan ya kita tahu ya nggak semua orang ya itu senang bekerja dengan angka gitu kan. Nah, ini memang kalau saya lihat kan ya kalau kayak kita ya orang-orang kalau tim marketing sih pastinya demennya kan keluar ya kan, ketemu orang, kita mengurusin konten ya kan. Tapi kan kalau orang finance itu kan benar-benar kayak di angka gitu. Nah, berarti apa ada ketertarikan khusus sama passion di matematika atau apa gitu dulunya? Iya, jadi kalau dibilang passion awal untuk dari kayak kita zaman SMA, pada saat mau kuliah pun sejujurnya saya tidak kebayang kalau berarti jurusan IPA dong ya? IPS saya. IPS justru? IPS. Justru saya tidak ada kepikiran tuh bahwa nanti habis lulus kuliah tuh kita mau ngapain ya? Kerja ya, gitu. Awalnya belum tahu mau ngapain gitu. Terus kita pikir nggak ada kepikiran kerja tuh jadi finance, accounting gitu. Karena zaman dulu ya kita SMA kita mikirnya banyak kan accounting mah cewek lah gitu kan. Nah, jadi dulu pada saat mau kuliah dari om saya suggestionnya ke accounting. Karena kalau cowok zaman dulu tuh banyak kan kalau ekonomi ya manajemen gitu kan. Iya, dulu zaman dulu sih ya rata-rata manajemen ya. Banyak kan manajemen. Accounting cowoknya lebih dikit bahkan ceweknya. Nah, gitu. Cuma saya di suggestion dari om saya pikir dia lebih berpengalaman. Ya udah, saya ikutin aja tuh saran dia. Padahal dulu kalau ngomong accounting buta. Walaupun saya di SMA itu kan ada lah pelajaran accounting, jujur aja saya buta.
Jadi ya kita pelajarin aja dari kuliah. Jadi benar-benar saya ngeliat accounting benar-benar purely itu tuh dari zaman Kuliah. kuliah di itu ya? Untar. Oh, di Untar ya? Iya. Oh. Jadi saya benar-benar ikutinnya, benar-benar tahu accounting itu kayak gimana sih ya di zaman kuliah. Gitu. Nah, dari situ belajar akunting itu apakah memang udah mulai mau nanti ketika lulus, wah nih gua harus masuknya jurusan akunting juga nih, maksudnya divisinya. Karena kalau kayak saya sendiri ya, saya kan jurusannya komunikasi, tapi ya kita belum tentu kan, pastinya kalau komunikasi pengennya kerjanya mungkin di Deplu gitu kan, ya kan zaman dulu ya. Iya. Kalau kuliah kan kita impiannya kan gitu ya biasanya kan. Ya tapi kan pasti ada jenjang, ada step di mana kita mencari-cari dulu nih kita mau yang kemana gitu. Akhirnya ternyata passionnya di marketing misalnya. Nah apa dulu juga sempet cari-cari dulu gitu juga atau gimana? Namanya apa sih namanya, eksplorasi dulu kan? Eksplorasi. Iya. Iya, kalau gue sih ikutin dari pas lulus kuliah ya, kita ikutin teman-teman lah ya. Kalau orang-orang accounting itu zaman dulu pada saat lulus kuliah pasti ngincernya kantor akuntan publik Big Four kayak PwC lah, EY dan lain-lain. Itu yang dulu gitu yang ngetop itu ya gitu ya. Ya, cuman kan memang nggak segampang itu masuknya. Balik lagi ya ke kita nilainya dan lain-lain gitu loh. Nah, waktu itu saya masuk kantor akuntannya ya kantor kecil lah, bukan yang Big Four gitu, yang ambil pengalaman. Gitu. Terus sempat pindah-pindah. Ya dulu yang nggak ada, sejujurnya nggak ada kebayang, karena pada saat saya lulus kuliah pun kita kan taunya teori ya. Iya. Pada saat praktek lapangan kadang kita juga masih bingung-bingung, namanya kita masih newbie kan. Iya. Nah, jadi dari itu ya kita pelajari sendiri, ngelihat bagaimana gitu loh. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu kita sudah mulai paham accounting itu seperti apa, ya lama-lama kita bisa enjoy. Jadi hatam ya lama-lama ya. Iya. Sekarang jadi expert di sini. Juga. Ya kan? Nah, ini jadi ada keinginan juga dong ya gitu. Jadi awalnya itu untuk setiap orang kan kita ada selalu mau kayak nyoba-nyoba ya kan. Nah kalau misalnya ya kebetulan sekali ya kalau dari Bro Tony sendiri berarti pas banget passion ada di situ, bekerjanya juga di dunia yang itu, ya kan? Iya, awalnya sih sejujurnya dibilang passion sekali enggak. Cuman memang saya suka mengotak-atik dari sisi angka, karena zaman sekolah itu saya lebih senang tuh kalau misalnya mau ujian nih ya. Saya lebih senang tuh ujian yang kayak matematika, fisika saya kurang suka lah. Intinya yang nggak perlu saya hafal. Karena prinsip saya itu kalau kayak matematika lah, hitung-hitungan, kalau kita udah bisa, itu jawabannya bisa dicari ya. Kita udah bisa, berarti Iya. kan kita nggak perlu lah, paling ngulang latihan dikit. Tapi Iya, kalau benar. namanya kita hafalan, kita masih ngafal kan, kalau lupa kita masih baca lagi. Nah, saya kurang suka sebenarnya hafalan dari zaman sekolah. Berarti Gitu. ada seru-serunya ya kalau kayak gitu ya. Ada serunya. Jadi ada seru-serunya kayak ngerjain soal yang matematik Iya. yang misalnya kayak ya persoalan yang apa menghitung gitu ya. Iya, saya lebih suka dihitung. Walaupun dia dibilang nilainya bagus banget matematika ya nggak juga ya, paling 8 zaman sekolah gitu loh. Cuman ya saya lebih suka seperti itu karena kita kan zaman sekolah demen main ya. Kayak dulu saya suka basket gitu. Jadi kita sore banyaknya main basket. Oh, besok ada ujian nih. Udahlah, udah bisa gitu kan. Nah, kalau kita hafalan, baca juga belum, gimana caranya bisa Harus kan? ngapalin. Iya. Kalau ini enggak ya, yang penting kita udah paham cara konsepnya, ngitungnya, rumusnya lah, iya kan. Gitu. Ya. Terus kan ini kan sekarang udah di Hypernet nih. Jadi sekarang tadi udah bilang kurang lebih 11-12 tahun ya gitu. Yang dulunya itu setelah maksudnya setelah kerja di beberapa tempat sebelumnya dan akhirnya join di Hypernet itu dulu kisahnya gimana sih? Iya, kisahnya itu sebenarnya ya jodoh-jodohan ya. Ya. Jadi Ya pada karena saat ini ya. itu ya, pada saat itu tuh saya sempat ditawarin, saya kerja satu company itu mau buka cabang di luar negeri, ya di Malaysia lah, masih Asia Tenggara. Jadi saya sempat diplot untuk memegang finance di sana. Cuman waktu itu masih belum terlalu clear ya. Jadi saya sudah dipindahkan, dulu saya kerja di posisi ini, saya sudah dipindah nih ke divisi bisnis internasional. Untuk megang di sana lah ya. Iya, jadi saya sudah udah prepare. Nah, waktu itu saya masih agak ragu karena kan tiap negara regulasi terutama di sisi perpajakannya beda-beda ya. Jadi kita berarti harus belajar lagi tuh ya. Ya, misalnya kita di sini, oh Indonesia perpajakannya seperti ini gitu. Nah, waktu itu kan saya juga masih ya supervisor lah. Cuman saya ditawarin untuk ke sana. Nah, selang berapa lama sebelum ke sana itu
Nah, Pak Sudianto sempat kontak saya. Pak Apin ya, Pak Ya, Sudianto, Pak Apin ya. Nah, Pak Apin sempat bilang, yuk, lu ngapain sekarang? Oh, gue bilang gue mau ada tawaran nih dari sini suruh ke sana. Dia bilang ngapain? Udah yuk bantuin gua aja. Dia bilang sekarang gua udah mulai butuh finance nih, sudah mulai growing lah. Zaman dulu masih kecil, udahlah bisa dihandle sendiri. Dia bilang sekarang udah mulai besar. Seiring berkembangnya karyawan ya kan, apa customer ya. Dengan omsetnya. Jadi dia bilang yuk bantuin gua aja gitu loh. Nah dari situlah kita ngobrol. Terus ya saya mikir juga IT ini ke depannya harusnya bagus growing gitu ya. ya. Jadi saya ngelihat dari sisi bisnisnya ini ke depannya prospeknya baik nih menurut saya nih. Jadi akhirnya ya udah saya berani ambil gambling lah. Jujur ngomong sih pada saat mau masuk ke Hypernet, karena dulu ya Hypernet kantornya masih kecil, ya kan masih ya daerah perumahan. Masih baru memulai ya baru saat memulai. itu ya. Nah pada saat itu pun sebenarnya orang tua saya ada nanya. Yakin nih pindah nih ke sini. Ya, dulu kantornya kan ya di sana at least masih ada namanya gitu kan dulu. Cuman dia bilang ya udah, saya bilang oke, saya siap. Karena saya pikir ya udahlah yang penting secara kita growing bareng lah gitu ya. Kita growing bareng. Saya pikir yang penting ya nama kita kerja ya udah, yang penting salarinya masuk. Yuk kita sama-sama berjuang. Saya pikir gitu. Pada saat itu saya ingat banget pesannya Papin cuma satu. Dia juga kan belum terlalu expert dari sisi keuangan lah ya. Dia kan spesialisasi ya IT. Dia bisa jualan kan? Iya benar. Dia jualan ya. Dia cuma nitip pesan satu. Oke, Ton lu bantuin gua aja. Yang penting jangan sampai ada customer yang nggak ketagih. Cuman itu awalnya. Berarti ngerapihin billing juga tuh ya. Jadi awalnya saya lebih difokuskan untuk jangan sampai ada customer yang tidak tertagih. Karena bisnis kita kan banyak kan penagihannya setiap bulan kan. Iya. Recurring. Nah, jadi jangan sampai ada yang skip. Udah itu aja. Nah, pada saat itu ya udah ada timnya bagian penagihan. Jadi saya suruh bantuin, supervise. Jadi zaman itu boro-boro nama adanya divisi accounting apa tuh nggak ada. Masih campur tuh ya? Campur. Jadi gudang pun masih di saya waktu itu. Jadi akhirnya udahlah apa yang bisa kita kerjakan nih kita kerjakan. Tapi gitu justru kan. jadi banyak pengalaman ya jadinya di situ ya. Banyak belajar ya pasti kan? Betul. Karena dulu saya sempat diberitahu sama senior-senior ya. Kadang ada beberapa senior yang udah kerja di perusahaan besar gitu kan. Dia sempat saranin saya gini. Kebanyakan kalau kita kerja sebagai karyawan di perusahaan besar, rata-rata mereka sistemnya sudah jelas. Dan pengalamannya pasti nggak terlalu banyak. Jadi kita akan dihandle cuma satu nih, partnya misalnya gitu loh. Job kalau description-nya ya? Iya, misalnya kalau kita ngomong di divisi finance, oke, kamu bagian penagihan aja. Ya kita akan pengalaman di seputar penagihan aja. Kamu bagian pembayaran. Nah, kamu akan di seputar bagian pembayaran aja. Nah kalau perusahaan masih campur-campur apa aja startup lah ya, itu kan waktu itu saat itu berarti kondisi kita masih startup. Betul. Ya. Nah pada saat itu akhirnya ya kita kalau ngomong secara positifnya kita akan dapat pengalaman. Oke, kita di penagihan iya, ngurus pembayaran iya gitu kan. Bahkan gudang juga iya, barang-barang iya. Jadi menurut saya secara nggak langsung kita dapat pengalamannya lebih banyak. Iya benar. Dan selain itu pun perusahaan kalau semakin growing ya kita juga pasti growing juga. Gitu kan. Nah, jadi itu sisi positifnya. Jadi pada saat itu saya berani ambil challenge, ya udahlah kita masuk, coba kita lihat. Gitu. Dan akhirnya masuk pada saat tahun pertama pindah kantor jadi lebih proper. Oh, sekarang ya, tempatnya sekarang udah oke. Nah, itu kan berarti istilahnya bisa dibilang mengawal proses itu, bisa dibilang dari awal ya. Hypernet itu berdirinya seperti apa, terus mulai dari pindah kantor apa segala macam. Terus hal yang bikin Pak Tony itu mau tetap berada di sini sampai saat ini tuh sebenarnya apa sih gitu yang membuat, kan sekarang kita udah tahu ya nih sekarang toh dunia teknologi, dunia digital itu memang sangat growing ya kan, tapi ketika saat itu ya kan mungkin belum semua orang ya, maksudnya seterbuka sekarang kan pandangannya mengenai IT gitu. Apa sih sebenarnya yang saat itu tuh sampai sekarang gitu mau tetap membantu di Hypernet gitu? Ya kalau saya lihat paling penting itu memang dari pemimpinnya ya. Jadi menurut saya sudah bisa stay lama ini ya, kita kalau namanya karyawan kita nggak munafik ya. Pertama pasti ada income-nya juga. Kesejahteraan. Yang kedua dari sisi pemimpinnya. Bagi saya ya culture-nya di sini itu ya fleksibel aja. Maksudnya anak muda dan dari
Pak Apinnya juga dan yang direksi yang lain masih fleksibel dalam arti itu dia masih mau mendengarkan. Dan pendapat-pendapat kita itu walaupun kita masuk nih, oke, misalnya kayak Pak Ferdi sebagai atasan, CEO yang punya lah gitu, owner. Waduh. Pak Ferdi, saya ada saran nih, kita begini-begini aja. Iya. Nah, dan menurut kita Tapi ketika itu ada penolakan ya kan, ya, atau nggak mau didengar lah gitu. Nah, kalau menurut saya ini masih sistemnya banyak kekeluargaannya. Jadi kita kadang mendesain sesuatu, ayo kita rapat bareng-bareng. Nah, jadi kita merasa walaupun pada saat itu ya saya awal masuk ya mungkin ya masih level staff lah ya ke manajer gitu ya. Dan saya ngerasa dihargai gitu loh. Kita kan mau grow bareng-bareng, kita mikirin nih, oke, kamu pikirin dong, mesti gimana nih, solusinya apa nih. Nah, kita pikirin dan dia bisa ada discussion dan jadi kita ngerasa tuh apa yang kita pikirkan itu tidak sia-sia. Nah, itu yang bagi saya pribadi yang bisa oke nih, cocok gitu loh, stay gitu. Berarti ya bisa dibilang culture-nya cocok ya. Betul. Karena kan salah satu ini juga kan kita kan berarti open minded ya kan. Open minded ya gitu. Jadi di mana antara karyawan dan manajemen itu bisa ngobrol bareng-bareng dan itu bisa kayak mencari solusi gitu kan bareng-bareng gitu. Nah, ini jadi ini penting ya. Penting bagi saya sangat penting karena kita namanya kita bekerja, kita selalu berpikir apa yang terbaik untuk perusahaan juga kan. Namanya kita fight di sisi perusahaan gitu loh. Tapi kalau manajemennya juga tidak fight buat kita, pasti kita ada perasaan ya untuk apa kita stay sini gitu loh. Karena kita pasti ada istilahnya idealisnya masing-masing lah. Tapi idealisnya juga pasti ada dasarnya. Misalnya kita ambil decision, Pak, menurut saya lebih baik ini loh, karena ini gitu loh. Nah, tapi kalau kita ditolak dengan alasan yang menurut kita tidak make sense karena egonya dari sisi pemimpin tersebut, ya kita kan pasti lama-lama juga males ya. Kalau gitu ya ngapain kita mikirin inovasi dan lain-lain, karena ujung-ujungnya terserah Bapak Bos aja gitu kan. Nah, nah itu yang kadang-kadang juga harus dihindari ya. Betul. Atau minimal itu dia kita minimalisir lah ya hal-hal seperti itu, karena kan ya biar gimana kan flow kerjaan, flow apa masing antara lintas divisi dan sebagainya itu kan bergantung juga dari komunikasi. Betul. Ya. Karena kita kerja selain dari salary, kita ngerasa kita tuh dihargai apa tidak. Selama kita ngerasa dihargai dan kita happy, otomatis kita akan lebih produktif. Gitu sih. Jadi, nah sekarang bagaimana nih kalau kan sekarang ya kita di Hypernet ini ya khususnya ini kan teman-teman rekan-rekan Hypernet juga Hyperion ya kita sebutnya itu kan isinya anak-anak muda nih ya kan. Isinya ini anak-anak yang masih lagi kreatifnya lah gitu. Nah ini sebenarnya ada nggak sih gitu loh masukan nih buat kita yang masih ya mungkin ada dari audiens lain gitu ya yang mereka mungkin baru mau join atau lagi cari kerjaan di tempat yang dia mungkin ya dia masih bingung gitu kan, dia lulusnya apa, terus kerjanya di bisnisnya apa, industrinya apa, karena kita semua kan mengalami hal kayak gitu. Masukannya gimana sih sebaiknya? Karena kan ya kita kan nggak pernah tahu ya, kita kadang-kadang ada yang lulusannya teknik sipil ya kan, tapi kerjanya ya jadi sales gitu kan, dia ternyata jago banget nih jualannya gitu kan, dia jago ngomong, jago ketemu orang apa segala, tapi untuk bisa ada di titik itu kan kita harus explore kan. Nah itu gimana sih sebenarnya untuk eksplorasi itu, apakah bisa apa ya, kita harus cepet ya, nggak bisa cepet kan, nggak bisa instan kan. Nah dulu gimana tuh kalau Pak Tony sendiri dulu merasakannya gimana? Iya, kalau saya memang awal lulus kuliah bisa dibilang saya dari nol ya. Kita kerja jadi staff, naik jadi supervisor, naik manajer gitu ya sampai sekarang gitu. Menurut saya semua itu bagi saya untuk sekarang, saya setuju dengan Menteri kita Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Dan sekarang juga di luar negeri beberapa juga pada udah bilang ya, maksudnya akademis itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Jadi saya kadang memang lihat, kadang ya apalagi kita mau nyari. Karena dulu patokan orang tua kita sih seperti itu sih ya. Jadi kita kadang mencari talent misalnya. Jadi kadang saya patokin IPK-nya masih sekian. Walaupun itu memang jadi dasar benchmark ya. Kalau nggak ada itu kita tidak bisa benchmark seseorang kan. Cuma kadang kalau saya ketemu yang IP-nya nggak terlalu tinggi segala macam, saya tetap akan mencoba karena kita mesti lihat dari obrolan tersebut. Balik lagi ke experience-nya dia. Walaupun kalau dia lihat akademisnya nggak bagus, tapi dia misalnya dia udah lulus nih,
fresh graduate, tapi pada saat dia kuliah 3 tahun sebenarnya dia sambil bekerja. Berarti secara nggak langsung dia udah ada Nah, pengalaman. tapi dia fresh graduate, IPK-nya misalnya di bawah 3 deh. Sama yang benar-benar fresh graduate tapi dia nggak ada pengalaman, IPK-nya 3,5 atau cum laude misalnya. Belum tentu yang nilainya lebih bagus itu akan lebih bagus cara kerjanya. Karena yang ini sudah ada pengalaman. Bagi saya experience itu number one. Iya. Gitu sih. Jadi untuk teman-teman juga ya jangan patah semangat ya, khususnya untuk yang belum tahu ketika lulus itu mau kemana, ya kan? Ya biar bagaimana pengalaman kerja itu ya harus dicari dulu. Cuman ya saran saya biasanya sih kalau kita lulus dari majornya kita apa, kita pasti mencoba dong untuk kita cari jalurnya major kita masing-masing. Walaupun sebenarnya belum tentu itu akan jalan terus. Ya maaf kata kayak Dokter Tirta, dia pintar dong sebagai dokter, tapi dia juga ada bisnis sepatu kan. Ya mungkin dia passion sekali di sepatu, ya itu juga jadi bisnis buat dia. Menurut saya ya pasti dia awalnya karena dia lulus kedokteran, dia cari kedokteran kan. Tapi dia juga hobi. Nah, menurut saya kadang kita balik ke jalannya masing-masing sih ya. Kalau kita mau cari passionnya untuk jadi bisnis, tapi kan belum tentu semua passion itu bisa jadi bisnis. Gitu. Jadi tinggal lihat. Ya kita balik lagi juga sih karena dorongan orang tua tuh juga kadang-kadang ini juga ya, terutama untuk mencari pekerjaan itu dulu kan, zaman dulu itu patokan adalah jadi PNS ya kan, dulu seperti itu kan. Terus harus kalau kuliah ya ekonomi, kedokteran, terus insinyur ya kan. Ya tapi sekarang kan dengan udah terbuka ya dunia digital kayak gini, kita sebenarnya bisa explore aja nih kita mau kemana, ya kan. Bisa kita kuliahnya kesenian tapi kita masuknya ke dunia broadcast ya kan, bisa aja gitu kan sekarang. Jadi yang penting buat kita sekarang ya cari pengalaman kerja dulu ya, apapun itu ya sebenarnya. Bagi saya apapun itu kita masih ada pengalaman kerja, karena pengalaman kerja yang paling penting sih. Oke. Ya kita sedikit banyak ngobrolin soal pengalaman kerja ya, walaupun ya sekarang kondisi lagi kayak gini, dunia bisnis juga walaupun kita udah berjalan 2 tahun ya di kondisi pandemi kayak gini, ya pastinya ekonomi naik terus, harus bisa naik, harus bisa tumbuh, dan dunia pekerjaan kan juga bertambah ya. Ya. Nah itu kan kalau kita coba ngobrol soal personnya si orang ini ya, ketika dia mungkin ada orang dari luar nih, karyawan dari luar gitu ya, mencari bukan karyawan ya, maksudnya mahasiswa lah ya, dia mau kerja di sini gitu, dan dia sebaiknya dia adalah lulusan non finance, tapi dia mau kerjanya di finance gitu. Masukannya gimana tuh Pak Tony? Jadi kan ya kan bisa aja kan dia bukan lulusan ekonomi gitu, tapi dia suka nih sama akunting. Itu bisa diterima nggak sih sebenarnya? Ya nggak harus di sini ya, tapi sebenarnya apakah itu kemungkinan kayak gitu tuh masih bisa ada nggak sih? Kemungkinan selalu ada. Kalau menurut saya kayak itu balik ke referensi ya kebanyakan. Dan itu kan ada proses tesnya kalau dari HRD ya. Ada tesnya, dari interview dengan usernya. Kalau menurut saya, kalau saya sebagai usernya, kalau saya ngobrol, saya lihat dia ada potensi dan memang dengan skill yang ada sekarang juga kita bisa masuk, bisa membantu kita. Kalau saya sih why not? Karena memang itu balik lagi ke culture company juga. Nggak semua company mau, misalnya kita lagi butuh lowongan accounting staff. Mayoritas kan dicari kan lulusan accounting. Lulusan ekonomi. Iya, ya kan? Padahal bisa jadi ada orang yang bukan lulusan ekonomi atau accounting, dia juga paham di sana. Kalau saya open minded aja, selama dia ngerasa pede, dia punya pengalaman di sana. Mau belajar juga ya kan? Silakan kita kasih kesempatan, kita tes dulu, kita ngobrol dulu, gitu loh. Kalau memang bisa ya why not? Ya, keren. Berarti memang kalau di Hypernet itu juga culture-nya memang open ya, terbuka. Jadi buat yang kalau teman-teman yang cari, istilahnya masih mencari-cari identitas dalam mencari profesi itu bagaimana, apa segala macam, ya mau nggak mau memang harus dieksplor gitu. Karena kan ya peluang kan selalu terbuka ya. Jadi tinggal kita gimana mau atau enggak nih, kita mau nyoba atau enggak gitu ya. Prinsipnya itu selama mau belajar pasti bisa. Nah, saya cerita sedikit, ada pengalaman saya itu, saya ada masukin satu teman dari kantor lama saya ke Hypernet. Bisa dibilang ya dulu itu dia orang lapangan deh, gitu. Benar-benar orang lapangan. Jadi dia bagian keluar, collection, nagih-nagih gitu loh.
panas-panasan naik motor gitu. Pada saat saya waktu itu lagi cari orang untuk di Happynet, saya pikir wah ini karena saya ngerasa saya kenal dia sudah lama, saya tahu karakteristiknya dia, personality-nya dia. Saya challenge dia untuk masuk ke sini tapi di bagian back office. Nah, dan akhirnya dia berani. Berbeda nih ya, maksud berbeda ya. Karena dia bagian lapangan dan mostly itu orang yang suka ke lapangan, dia akan jenuh untuk di back office kan. Iya, betul. Nah, biasanya gitu ya. Saya cuma bilang satu, mau sampai kapan lu di lapangan? Ini umur bertambah terus, ya kan? Cobalah, belajarlah. Ayo, butuh apa nanti gua ajarin. Akhirnya sudah setahun 2 tahun, menurut saya dia udah capable di sana. Dan itu kadang ada kepuasan yang tidak bisa dibayar dengan apapun ya. Jadi kita senang gitu loh. Kita membantu dia secara tidak langsung dan kita ngelihat dia growth-nya dia. Grow ya. Yang dulu kita lihat ya dia bagian benar-benar lapangan doang. Lu bisa apa sih? Administrasi komputer gua rasa belum bisa. Karena dia banyak kan naik motor ke lapangan. Jadi kalau hal-hal kayak itu kita ada kebanggaan tersendiri. Iya, berarti gitu. Ya ini proses belajar itu kan selalu ada, ya kan? Betul. Selama orang yang mau belajar, sama kita yang ngajarinnya ada, menurut saya pasti bisa. Saya udah beberapa pengalaman saya ngajarin orang sampai jadi itu udah beberapa orang dah. Sampai ada yang udah saking pinternya dia malah mencuri uang perusahaan juga ada. Karena dia udah saking pintarnya dia sudah tahu celah-celahnya. Itu justru gitu. Juga terkadang ada orang yang terlalu apa ya namanya inovasinya ke arah yang negatif. Yang negatif ya, mungkin ya. Dia kepepet ya. Iya. Biasanya orang semakin kepepet, otaknya makin encer kan? Iya. Bener. Kalau kita nggak kepepet santai aja. Pada saat kepepet kita mikir terus gimana caranya ini untuk keluar dari situasi sulit ini kan gitu. Oke. Baik, kalau gitu ini terakhir ya kita nanya soal ini. Berarti kira-kira inovasi yang bisa bukan inovasi ya, perubahan yang Pak Tony buat nih selama di sini berarti termasuk juga untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu ya. Betul. Jadi ya selain kan yang tadi yang di mana awalnya Pak Apin dulu meminta bantuan dari Pak Tony untuk bisa cuman untuk menagih dari penagihan dari apa segala macam, sekarang sampai bisa merapihkan flow keuangan secara overall nih ya. Berarti sekarang. Iya, ya saya juga kadang ya terima kasih juga ada kesempatan itu kan. Kalau dulu awal saya masuk sini saya lebih banyak di financial tapi di operasional. Penagihan kan lebih bersifat operasional ya, kita nagih, bikin tagihan, kadang kita kontak ke customernya gitu kan, terus bagian inventory barang, kita betul. Juga ketemu vendor, negosiasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya kalau ngomong passion di sisi finance, saya tuh lebih suka yang di operasional. Kenapa? Karena saya suka ketemu terjun orang. Langsung. Istilahnya terjun langsung. Saya suka ketemu orang. Jadi hands on ke proses juga. Betul. Ya berarti kan. Dan saya ngerasa dengan dia di situ saya banyak teman. Bisa temenan dengan customer, bisa temenan sama vendor. Karena saya nagih customer nih. Mungkin awalnya gontok-gontokan, kita nagih, ini ada tagihan mau dibantu Pak, marah-marah segala macam. Akhirnya jadi teman, jadi teman ya. Ada juga dengan vendor, ya negosiasi, bantulah segala macam, akhirnya jadi teman. Otomatis ya kita jadi baik teman. Karena saya suka berteman lah intinya. Karena dengan kita temannya banyak, opportunity bisa terjadi. Oke, ini juga sebenarnya mematahkan mitos juga ya kalau anak finance itu kaku. Nah, Pak Tony ini salah satu orang finance yang nggak ada kaku-kakunya nih. Justru kayak kelihatan tim sales ya. Nah, ya mungkin karena saya pernah di itu ya di operation. Karena kan kita biasa gini nih ya Pak Tony ya. Kita lihat orang finance ya kalau zaman kuliah dulu kan dia kan bukunya aja Pak banyak ya kan. Kalau kita kan anak-anak komunikasi dulu ya bawa buku satu aja gitu. Betul. Dari segi proses belajarnya aja udah berbeda dan dituntut untuk ya belajar banget gitu. Nah, mungkin itu yang berlanjut ada apa ya? Ada bukan mitos ya gitu kalau ini anak finance nih, ini kaku nih gitu. Tapi enggak ya sebenarnya enggak banget ya. Kalau ngomong gitu gua pribadi mengakuin mostly orang finance benar-benar finance kaku. Karena beberapa teman-teman yang memang dulu kuliah bareng sama macam mostly menurut gua kaku. Ya mungkin karena gua pernah di operasional ya. Dulu kan saya bilang gua pernah di operasional karena gua pernah ngalamin banget nih. Contoh ya misalnya di finance, gua dulu di operasional. Kita butuh dana nih. Saya bilang lagi ngurusin event nih, butuh dana dadakan. Ya kan? Finance-nya kaku. Mana nih minta dokumen ini dulu baru bisa dicairkan. Nah, kita kan kesulitan di lapangan.
kecuali kita ada banyak duit nih bisa nalangin. Misalnya nominalnya kita nggak bisa nalangin. Nah, terus kaku finance-nya. Nah, kita bagaimana di lapangan? Itu karena saya dulu pernah ngalamin itu. Dari pengalaman itu saya mikir kalau saya di finance, kita harus mesti lihat dua sisi gitu loh. Nah, misalnya nih, Bro Ferdi lagi di lapangan nih, butuh dana bantuannya. Cuman di secara SOP kita, oh ini mesti begini dulu nih. Sometimes kan nggak bisa ya itu ya. Nah, kalau kita lagi di lapangan susah untuk betul, memenuhi administrasi ya, kadang itu. kita mesti ada adjustmentnya sedikit Iya. demi, tapi kan yang penting aman dan demi kebaikan juga. Tapi nanti SOP juga kita nggak boleh melanggar. Jadi menurut saya kadang mesti ada ya lebih agile lah ya di sisi sana. Karena kalau kita di lapangan ketemu seperti itu, finance kita kaku, pusing juga kita kan. Nah, dari pengalaman itulah saya mikir saya kalau di finance saya nggak boleh terlalu kaku. Kalau saya terlalu kaku pusing juga pasti. Tapi tetap mengedepankan ini prinsip-prinsip ya. Ya mesti balance itu yang susah. Cuma kita mesti lihat lah bagaimana cara membalance kan. Nah, itu juga di prinsip accounting kan mesti balance kan. Jadi kadang ya di sisi itulah ya kita kadang ada ya supaya tidak terlalu monoton lah dari pekerjaan itu. Gitu. Iya, ya kita kan juga kadang-kadang ya ada bukan yang ngebelokin ya sebenarnya, justru malah mencari solusi yang paling mudah aja nih gitu yang untuk solution. Iya. Dan operasional kita juga tidak terganggu. Gitu. Oke guys, ini sekarang kita udah habis ngobrol-ngobrol mengenai gimana dulunya Pak Tony Lee ini bergabung ke Hypernet-nya, awalnya seperti apa, terus dia membawa perubahan apa di Hypernet itu, dan sampai sekarang menjadi Menteri Keuangan yang paling hits di Hypernet. Oke, sekarang kita mau lihat foto nih. Jadi ini adalah salah satu segmen di mana segmen ini tuh kita kayak segmen throwback ke foto. Oke, kita kasih lihat. Nah, ya kan? Ini ada Pak Apin ya? Bukan. Hah? Iya, ini Pak Apin bukan? Iya, benar. Ya, itu ini di mana nih? Benar. Itu dulu pas lagi ke Medan. Oh, di Medan. Ini tahun berapa berarti? Ini masih kuliah atau udah di Hypernet nih? Ini belum di Hypernet. Belum di Hypernet. Tapi berarti Hypernet sudah ada? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Oke, berarti memang saat itu tuh memang udah bareng-bareng juga ya? Iya, kita udah kenal lama lah. Udah kenal ya, udah gitu lama, ya. Oke. Oh, ini lagi liburan berarti? Lagi liburan. Ini masih kurus sekali ya? Masih kurus sekali. Masih muda banget. Oke, ada lagi? Waduh, ini di mana? Ini kayaknya di Jepang ya? Bukan ya? Sama, ini kayak di Danau Toba. Oh, Danau Toba ya? Tapi vibe-nya Japanese ya? Mungkin karena rambut imonya. Oke, ada lagi? Wah, ini lagi menangkap apa nih? Ini di mana nih? Bali. Oh, ini Bali. Ya, ini dia dulu. Oh, dulu kalau boleh lihat-lihat ya, ini berarti dulu gayanya imo sekali ya. Imo sekali. Dulu gayanya rambutnya ya. Ya, rambutnya agak-agak GTO. Keren pada zamannya. Ada lagi kah? Udah ya, berarti ya. Oke, jadi itu tadi adalah foto-foto throwback-nya Menteri Keuangan kita, ya kan, di mana dulunya ya ternyata kaum imo juga ya, gitu. Ya kan? Harajuku style ya. Oke, ini sekarang kita ada games. Gamesnya sih ringan. Gamesnya itu adalah games jawab cepat gitu. Jadi random pertanyaannya, nggak selalu finance. Oke, kita mulai aja nih ya. Cash atau cashless? Cashless. Kenapa? Lebih bersih zaman sekarang. Oh, karena pandemi? Atau memang dari sebelumnya senang cashless? Lebih senang cashless. Jadi kita dompet ketinggalan pakai handphone bisa kan? Zaman sekarang. Iya sekarang. Jadi sekarang tapi kayak Pak Tony ini salah satu orang yang saya tahu kalau bawa cash cukup banyak nih kayaknya. Iya, itu buat bawa power bank. Oke, jadi milihnya cashless ya. Oke. Kripto atau NFT? Kripto. Kenapa? Karena NFT jujur aja belum terlalu paham. Belum paham ya. Jadi tapi kalau ada kesempatan untuk invest di kripto mau ya, ada ya. Atau udah mulai? Belum ya, tapi mau ada ke arah sana ada ya. Iya, investasi kalau bisa menguntungkan kenapa enggak kan? Iya. Bangun pagi atau tidur subuh? Bangun pagi. Jadi nggak pernah tidur subuh?
Pernah kadang-kadang. Oh iya, dulu Tergantung ya. event, Dulu tergantung ya. event dulu. Dulu. Kalau sekarang susah. Oke, sekarang ke Alfamart tadi dicariin katanya. Oke. Bisnis rumah makan atau bisnis rumah sakit? Rumah makan. Walaupun kondisi lagi begini nih, kan kayak orang-orang semua pengen bisnis healthcare ya sekarang. Iya, bisnis rumah makan. Rumah makan ya Karena tetap ya. ada dua sisi ya. Kalau rumah sakit kita menolong orang, tapi satu sisi nggak ada yang sakit, kita nggak ada untungnya. Jadi sebenarnya rumah sakit lebih baik orang sakit lebih menguntungkan. Kalau kita sebagai pengusaha, kita mengarah ke orang sakit baru dapat uang. Menurut saya kurang bagus. Ada sisi beban moralnya sedikit ya. Iya. Oke. Oke, lanjut. Nggak bawa handphone atau nggak bawa dompet? Nggak bawa dompet. Nggak bawa dompet. Jadi karena sekarang semua udah cashless, semua masih mending bawa handphone lah ya. At least bisa nelfon temen ya kan, transfer. Iya. Ya kan? Oke, Android atau iOS? iOS. Emang anak iOS ya dari dulu ya. iOS. Ya. Beli mobil impian atau liburan ke tempat yang sangat disukai? Nah ini tricky juga nih. Beli mobil impian atau liburan ke tempat yang sangat disukai? Beli mobil impian. Beli mobil impian ya. Karena emang anak mobil dia. Tricky ya. Tricky itu kan. Sama-sama enjoy life ya. Iya. Bedanya mungkin bisa ajak keluarga. Ini juga bisa. Tapi mobil impian bisa bawa jalan-jalan keluarga juga ya. Kalau jalan-jalan ke tempat impian, sekali pergi, taruhlah tripnya 2 minggu udah selesai. Kalau mobil kita bisa pakai menikmati bertahun-tahun. bertahun-tahun. Ya bener juga sih. Dia ini ya. Oke. Nggak keramas sebulan atau pakai kaos kaki basah sebulan? Waduh ini. Waduh. Dua-duanya nggak ada yang Dua-duanya enggak ya kayaknya. Nggak ada yang benar ini. Ya. Oke. Makan nasi sama Royco atau makan nasi sama kecap? Wah ini pertanyaannya kayak dia nggak pernah tahu. Royco tahu kan? Tahu. Oh tahu. Kirain kalau mandi gayungnya suka ditaruh di atas itu tahu. Tahu. Jangan-jangan nggak pernah merasakan langsung merasakannya shower. Kalau makan nasi pakai kecap udah ngerasain dulu. Tapi kalau nasi pakai itu MSG ya? Enggak ya. Belum, makan nasi pakai mangga pernah nggak? Enggak sih, nggak cocok sih menurut gue. Saya dulu pernah dikasih itu, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi pernah disuruh makan itu dulu waktu kecil. Oke, terakhir. Makan coklat pakai sambal atau makan coklat pakai sayur sop? Coklat pakai sambal aja udah. Coklat pakai sambal ya. Ini pertanyaannya ini sekali ya. Oke, itu sih untuk lucu-lucuan aja ya Pak Tony. Oke. Ya, kita udah di penghujung acara nih, gitu. Jadi terima kasih buat Pak Tony Lee selaku VP of Finance udah nemenin di podcast Warnet ini. Pastinya sama seperti Hypernet, program ini juga akan terus growing, ya pastinya bakal terus berkembang ya kan. Semoga juga viewersnya ada, terus pendengarnya juga bertambah gitu ya kan. Konten-kontennya juga pastinya harusnya bisa lebih bermanfaat. Gitu. Thank you Pak Tony. Oh, last but not least, ada nggak pesan dan kesan buat teman-teman pendengar dan yang nonton nih nanti? Ya, kalau kita ngomong dunia kerja, pesan-pesan saya juga dapat dari senior dulu. Untuk yang masih fresh graduate gitu ya, kerja kan ada orang dulu bilang banyak pindah kerja kayak kutu loncat, nggak bagus. Kalau bagi saya pribadi, pindahlah sesuka kalian, tapi ingat sebelum kalian umur 30, kalian sudah harus menemukan satu tempat yang Anda yakin untuk stay. Untuk kedepannya lama, kalau untuk secara karir ya. Gitu. Itu pesan saya. Sama selalu quote-nya itu apa? Selalu happy gitu ya. Kalau melakukan suatu kerja kita mesti selalu happy dan sepenuh hati. Selama kita happy melakukan sesuatu kerjaan apapun itu, kita akan produktif. Itu sih pesan saya. Jadi ya ketika kita happy, produktivitas juga jadi bagus ya kan. Terus kita kalau passion memang harus dicari ya. Betul. Ya kan ketika passion itu udah datang ya bekerjalah dengan sepenuh hati. Betul. Ya kan. Oke Pak Tony, thank you masukannya, udah ngobrol-ngobrolnya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Ini kita udah di ujung acara. Saya pamit undur diri bersama juga dengan kru juga pamit dan undur diri. Bye. Bye.